Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu dengan tema alamatul af'al, tanda-tanda fi'il. Silakan ditengok, dilihat kembali matanya pada kitab Matan Al-Ajurumiyah Babul Kalam. Al-kalamu huwa al-labzul murakkabul mufidu bil wadi'i wa aqsamuhu thalatha: ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Wal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal lam wal kaf wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wat ta. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta ta'nisis sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Taib, alamatul af'al. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta ta'nisis sakinah. Pada matan ini kita dapatkan bahwa tanda-tanda fi'il itu ada 4. Tanda-tanda fi'il artinya adalah bahwa fi'il itu kita bisa mengenalnya dengan tanda tersebut. Dan itu ada 4 tandanya. Yang pertama adalah dukhul qad, masuknya qad, masuknya sin, masuknya saufa, dan masuknya ta ta'nis as-sakinah. Kalau salah satu dari 4 ini kita dapatkan pada suatu kata, maka itu dipastikan adalah kata kerja atau fi'il. Maka disebut sebagai alamatul af'al, yaitu tanda-tanda fi'il. Baik. Yang pertama adalah qad. Qad tadkhulu 'ala al-madi wa tadullu 'ala at-tahqiqi mislu qad jaa al-haqqu wa tadullu 'ala at-taqribi mislu qad qamatis sholatu. Tanda yang pertama adalah qad. Ia masuk pada fi'il madhi dan menunjukkan 2 makna. Kalau qad ini masuk pada kata kerja lampau atau fi'il madhi, maka ia memiliki 2 makna, 2 pengertian, 2 arti. Yang pertama adalah tadullu ala tahqiq. Ia mengandung arti penegasan. Ia mengandung arti penegasan. Contohnya, qad jaa al-haqqu, sungguh telah datang kebenaran itu. Qad jaa Muhammadun, sungguh Muhammad telah datang. Artinya benar-benar datang. Artinya suatu kebenaran itu pasti datang. Qad jaa al-haqqu, sungguh kebenaran itu telah datang. Jadi dia adalah mengandung arti penegasan, suatu pembenaran, suatu yang diyakini pasti terjadi. 1. Kemudian yang kedua, tadullu ala taqrib. Ia menunjukkan suatu yang dekat waktunya. Biasa kalau orang qomat, dia membaca apa? Qad qamatis shalah. Perhatikan di sini. Qad masuk pada fi'il madhi, qamat as-shalah. Berarti kalau kita artikan secara harfiah, maka kita bisa memaknai qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan salat. Pertanyaannya, mana yang dahulu kita kerjakan? Iqamah dan salat. Salat fardu tersebut. Salat fardu dan qomat. Yang pertama dikerjakan adalah qomat, baru sholat. Tapi ketika kita membaca iqamah, kita mengatakan qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan, padahal sholat belum didirikan. Maka ulama kita mengatakan bahwa arti daripada qad qamatis shalah artinya dipastikan sholat itu akan dikerjakan. 1. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan waktu yang dekat. Jadi pekerjaannya akan datang, tetapi menggunakan kata kerja lampau. Ini mengandung arti bahwa pekerjaan tersebut
adalah sesuatu yang pasti dan waktunya sudah dekat. Maka tatkala kita membaca atau seorang muazzin membaca qad qamatis shalah, ya, artinya apa? Sungguh salat akan segera didirikan. Waktu salatnya telah dekat. Qad qamatis shalah, ada yang mengartikan seperti ini, sungguh salat segera didirikan. Segera didirikan. Jadi yang kedua, makna daripada qad ini adalah tadullu ala taqrib, menunjukkan suatu pekerjaan yang dekat waktunya. Yang dekat waktunya. Maka ia menggunakan fi'il madhi, tetapi pekerjaannya belum dikerjakan, tapi pekerjaan tersebut akan segera dilakukan. Baik, kemudian qad ini juga masuk pada fi'il mudhari. Tadkhulu 'ala al-mudhari'i wa tadullu 'ala at-taqlili mislu qad yanjahul kaslanu wa tadullu 'ala at-taktsiri mislu qad yafhamu adh-dhakiyyu. Dia masuk pada fi'il mudhari yang memiliki dua arti. Pengertian pertama adalah menunjukkan suatu arti, yaitu kemungkinan kecil. Tadullu ala taqlil, mengandung arti kemungkinan kecil atau kecil kemungkinan. Contohnya qad yanjahul kaslanu. Qad yanjahul kaslanu. Sungguh orang malas itu kecil kemungkinan ia lulus. Jadi sungguh orang malas itu kecil kemungkinan lulus. Atau dibuang kata sungguhnya karena dia sudah menunjukkan kecil kemungkinan. Berarti kecil kemungkinan. Qad yanjahul kaslanu. Kecil kemungkinan orang malas itu lulus. Berbeda dengan makna yang kedua, wa tadullu ala taksir. Dan ia menunjukkan suatu kemungkinan besar. Contohnya qad yafhamu dzakiyyu. Besar kemungkinan orang cerdas itu akan faham. Besar kemungkinan atau kemungkinan besar orang cerdas itu faham. Baik, kemudian yang ketiga yaitu as-sin. Tadkhulu 'ala al-mudhari'i wa tadullu 'ala al-hadasi lil mustaqbalil qaribi. Mislu ana sa'adhhabu ila baitika. Jadi sin ini artinya akan, sama dengan saufa. Ya, tanda yang ketiga adalah saufa. Sin dengan saufa ini tidak bisa dipisahkan. Sama-sama berarti akan. Perbedaannya adalah sin ini digunakan untuk waktu yang akan dikerjakan dalam waktu dekat, dan saufa yaitu sesuatu yang masih jauh. Jadi ketika sin masuk ke dalam fi'il dan ini khusus masuk pada fi'il mudhari, begitu juga saufa khusus masuk pada fi'il mudhari, maka perbedaan keduanya ini, sin ini waktunya dekat, saufa waktunya jauh. Baik, kita bahas satu persatu. Sin tadkhulu 'ala al-mudhari wa tadullu 'ala al-hadasi lil mustaqbal al-qarib. Jadi dia masuk pada fi'il mudhari dan mengandung arti peristiwa yang akan datang yang waktunya sesaat lagi, yang waktunya sudah dekat. Jadi menunjukkan suatu peristiwa yang akan datang, namun peristiwa tersebut sesaat lagi, artinya waktunya sudah dekat. Mislu ana sa'adhhabu ila baitika. Saya akan pergi ke rumahmu. Artinya dia sudah bergegas berangkat kalau dia pakai sin. Ana sa'adhhabu ila baitika. Baik. Contoh dari saufa, tadkhulu 'ala al-mudhari wa tadullu 'ala al-hadasa lil mustaqbalil ba'id. Lawan daripada sin. Ia masuk pada fi'il mudhari, ya,
yang menunjukkan suatu peristiwa pekerjaan yang akan datang dan waktunya masih jauh. Mislu saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi pada surat Yusuf ayat 98. Ini kisahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub berkata, sungguh aku akan mohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sungguh aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Maka di sini sesuatu yang jauh. Saufa, ya. Saufa usafiru ila Makkah. Artinya ia punya keinginan mau berangkat, namun waktunya dia belum pastikan. Nah, itu bisa menggunakan pakai saufa. Ya, suatu pekerjaan yang belum dipastikan kapan ia akan lakukan, namun punya keinginan ingin melakukannya. Itu bisa menggunakan saufa. Tapi kalau suatu pekerjaan yang sudah segera akan dikerjakan, itu pakai sin. Baik, kemudian yang keempat, ta'ut ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nis ini ada dua. Ada tak marbuto, ada tak maftuhah. Ya, marbuto artinya tak yang tertutup itu, yang melingkar. Tak maftuhah, tak yang terbuka. Yang terbuka ya, seperti ini, ta'ut ta'nis as-sakinah. Namun maftuhah juga terbagi dua. Ada mutaharrika, ada sakinah. Ta'ul maftuhah juga terbagi dua. Ada mutaharrika, ada sakinah. Mutaharrika seperti ta, ti, tu. Zahabta, zahabti, zahabtu. Zahabtu, zahabti, zahabta. Taknya ta, ti, tu yang terakhir itu namanya tak maftuhah. Tapi tak maftuhah mutaharrika. Yang menjadi tanda fi'il, menjadi tanda fi'il di sini adalah sakinah. Karena kalau tak mutaharrika itu bisa masuk kepada fi'il, bisa masuk pada isim, seperti jam'u muannas salim, muslimatu, itu juga tak mutaharrika. Muslimatin, itu juga tak al-mutaharrika. Baitun, baitin, semuanya itu mutaharrika dan tak maftuhah yang dipakai. Nah, yang menjadi tanda fi'il di sini adalah tak maftuhah sakinah yang berbaris sukun. Maka ketika kita menemukan dia berakhiran dengan tak, suatu kata yang berakhiran dengan tak terbuka berbaris sukun atau disebut dengan ta'ut ta'nis sakinah, itu menunjukkan kata tersebut adalah fi'il, kata kerja. Wa tadkhulu 'ala al-madi, ia hanya masuk pada fi'il madi. Mislu qalat Fatimah, qamat Zainabu, qalat Fatimah, yang menunjukkan muannas. Ta'ut ta'nis, ta'nis artinya muannas, ta yang menunjukkan muannas dan berbaris sukun. Qalat Fatimah, qamat Zainabu, atau Zainabu qamat, Fatimatu qalat. Baik. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda fi'il secara umum ia terbagi tiga, seperti yang sudah kita terangkan tadi. Yang pertama adalah masuknya qad, masuknya sin, masuknya saufa, ta, ta'nis, as-sakinah. Yang pertama adalah ada yang masuk khusus pada fi'il madi saja, seperti ta, ta'ut ta'nis sakinah. Ini khusus pada fi'il madi di antara empat ini. Kemudian di antaranya ada yang khusus masuk pada fi'il mudhari saja, seperti sin dengan saufa, khusus pada fi'il mudhari. Ada juga yang masuk pada fi'il madi dan fi'il mudhari, yaitu qad. Qad bisa masuk pada fi'il madi yang artinya adalah penegasan, sungguh, artinya sungguh, penegasan. Dan bisa juga masuk pada fi'il mudhari yang artinya adalah kemungkinan, kemungkinan besar atau kemungkinan kecil. Tapi yang terakhir ikhwani sekalian, yaitu huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li.
Dan huruf itu adalah yang tidak layak padanya masuk tanda-tanda isim dan juga tidak layak padanya masuk tanda-tanda fi'il. Jadi huruf ini tidak ada tanda-tandanya, tidak masuk padanya tanda-tanda fi'il. Artinya tidak ada ya tanda-tanda fi'il yang kita sebutkan tadi, dan juga tidak bisa masuk tanda-tanda isim yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.